Apakah Imam Mahdi itu seorang pemuda usia 30-40 tahun dengan nama Muhammad bin Abdullah dengan ciri rambut keriting, hidung mancung dan seterusnya yang baru akan lahir di akhir zaman? Ataukah Imam Mahdi itu Khulafaur Rasyidin, para Imam Mahdi, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib? Ataukah Imam Mahdi itu Umar bin Abdul Aziz? Ataukah Imam Mahdi itu Isa ibnu Maryam? Jadi sahabat sekalian, tafsir tentang Imam Mahdi ini dikarenakan tidak muncul di dalam Al-Quran sebagai kitab yang paling otentik, maka kemudian tafsirnya menjadi sedemikian luasnya dan sulit untuk dipersatukan, dan setiap kelompok kemudian mengambil tafsirnya sendiri-sendiri dan kemudian menjadikan umat ini menjadi terbelah-belah, terpisah-pisah, terjadi perselisihan dikarenakan memang sumbernya yang berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat tasawuf, alhamdulillah kita bersyukur atas semua karunia yang diberikan Allah kepada kita. Hari ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan kajian-kajian kita memahami hikmah-hikmah yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran Al-Karim dan dalam seluruh peristiwa yang kita temui, kita jalani, kita alami dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah dan kapanpun kembali dalam kualitas terbaik kita dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin. Sahabat sekalian, di episode ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda akhir zaman terkait dengan Nabi Isa, terkait dengan Dajjal, dan hari ini kita akan membahas tentang Imam Mahdi. Tetapi sebelum lebih jauh kita membahas itu, saya perlu mengingatkan kembali, menegaskan kembali tentang cara kita berdiskusi di dalam forum ini yang saya lihat jauh dari yang diajarkan oleh Al-Quran Al-Karim. Al-Quran itu mengajarkan kepada kita untuk membangun budaya keilmuan yang baik, yang santun, yang egaliter, yang penuh dengan argumentasi yang ilmiah. Ya, dalam surat An-Nahl ayat 125 Allah berfirman, Jadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah kalian dengan cara yang lebih baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dola an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Karena cuman Allah saja yang tahu siapa orang yang tersesat dari jalannya dan siapa orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi ini amanat dari Al-Quran. Kita ini disuruh berdiskusi di dalam forum yang baik, suruh berdebat, suruh adu argumentasi tanpa melakukan klaim-klaim secara sepihak. Karena klaim itu berarti menunjukkan kesombongan kita. Seakan-akan yang paling benar, paling tahu. Padahal Al-Quran yang mengajarkan bahwa yang paling tahu itu cuma Allah. Dialah yang lebih tahu siapa orang yang tersesat dan siapa orang yang dapat petunjuk. Karena itu saya ingin mengundang kawan-kawan yang berilmu untuk hadir di forum ini. Ayo kita ajari umat ini berdiskusi yang baik, beradu argumentasi yang baik. Jangan seperti yang kita lihat sekarang ini banyak cuman mengomel-omel dan kemudian caci maki, sumpah serapa dengan kata-kata yang kasar. Itu menunjukkan bahwa orang-orang yang mengucapkan itu justru bukan muslim yang baik. Ya, dia tidak paham ajaran ini, dia hanya memaki-maki, sumpah serapa dan sebagainya yang justru menyalahi ajaran Islam itu sendiri. Ya. Saya tidak akan pernah tersinggung dengan ungkapan-ungkapan seperti itu. Itu hanya seperti orang tua menghadapi anak TK yang masih nakal dan sebagainya. Tidak akan pernah tersinggung itu. Ya, saya ingin kita ini punya forum kajian yang melakukan klarifikasi.
perpecahan umat dengan segala macam perbedaannya itu, ayo kita satukan di sini secara egaliter dengan berbasis pada kaidah-kaidah yang benar di dalam beragama, di dalam berhujah, di dalam beradu argumentasi, di dalam melakukan perdebatan-perdebatan dengan dalil-dalil yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Yang kedua yang juga ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, ternyata masih banyak di antara kawan-kawan yang belum bisa membedakan antara sunnah dengan hadis. Sunnah itu adalah perbuatan Nabi, ucapan Nabi pada saat beliau masih hidup. Sedangkan hadis itu adalah berita penelusuran yang ingin menceritakan sunnah itu. Jadi ketika Rasulullah sudah wafat, itu sunnah berhenti. Yang muncul adalah hadis. Hadis itu adalah berita-berita yang ditelusuri oleh para ahli hadis. Banyak sekali. Ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ada Daruqutni, Ibnu Majah, Tirmidzi, ya Abu Dawud dan sebagainya dan sebagainya. Semua pingin bercerita tentang sunnah. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa beliau meninggalkan dua hal, ya, yang kalau kita berpegang kepada dua hal itu tidak akan tersesat. Yang disebut oleh Rasulullah apa? Kitaballahi wa sunnata rasulih. Kitab Allah yaitu Al-Quran dan sunnah. Bukan wal hadis, bukan was sunnah. Jadi yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu bukan hadis tetapi sunnah. Dan kemudian generasi-generasi sesudahnya menelusuri itu. Penelusuran ahli hadis itu terhadap sunnah Rasul itu dilakukan sesudah Nabi wafat. Karena ketika Nabi itu masih hidup, beliau justru melarang untuk menuliskan sunnah Nabi. Kenapa? Ditakutkan akan merancukan ayat-ayat Al-Quran yang sedang diwahyukan dan sedang ditulis oleh para sahabat. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. La taktubu anni, janganlah kalian menulis tentang aku. Faman kataba anni ghairal Qur'an falyamhu. Maka barang siapa menulis dari aku selain Al-Quran, maka hapuskanlah. Jadi Nabi itu sudah risau pada waktu itu, khawatir orang-orang, para sahabat yang menulis kata-kata Nabi, menulis perilaku Nabi, kebiasaan Nabi, keteladanan Nabi, ditulis berbarengan dengan ayat-ayat Al-Quran yang sedang turun selama 23 tahun itu. Dikhawatirkan akan rancu mana ayat Quran, mana yang bukan ayat Quran. Itu dilarang oleh Nabi. Tetapi ketika beliau sudah di akhir-akhir masa kenabiannya, masa kerasulannya, maka beliau membolehkan untuk menulis itu. Mulailah bermunculan tulisan secara sporadis, belum dibukukan dari beberapa sahabat. Dan kemudian dilanjutkan pada setelah benar-benar ditinggal oleh Nabi. Nah, menariknya pembukuan tentang itu ya baru terjadi sekitar 100 sampai 200 tahun kemudian setelah itu. Di mana di awal-awalnya masih campur aduk antara sabda Nabi dengan perilaku Nabi, dengan hujah para sahabat dan sebagainya, itu masih campur aduk. Dan kemudian ditelusurilah yang sampai kepada kita itu dilakukan justru di abad ke-9. Ya, kita sering memakai kitab Bukhari, kitab Muslim, ya, Ibnu Majah, Daruqutni dan seterusnya. Itu terjadi penelusuran itu kira-kira 200 tahun setelah wafatnya Nabi. Nabi itu wafat tahun 632 Masehi. Imam Bukhari itu lahir tahun 810 Masehi dan wafatnya tahun 870 Masehi. Beliau tidak tinggal di Makkah, beliau juga tidak tinggal di Madinah, beliau itu tinggalnya di Rusia, di negara bagian Uzbekistan, ya, di kota Bukhara. Beliau menelusuri sunnah-sunnah Nabi itu 200 tahun kemudian, tidak di dalam pengawasan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad sudah wafat. Tidak bisa, tidak ada verifikasi kecuali melakukan penelusuran dengan metodologi ya ilmu hadis. Imam Muslim itu lebih muda lagi. Imam Muslim itu lahir 817 Masehi,
wafat 875 Masehi. Beliau juga tidak tinggal di Madinah, tidak tinggal di Mekah, tinggalnya di Iran. Beliau lahir di sana, wafat di sana. Dan setelah itu bermunculan imam-imam yang lain atau para ahli hadis yang lainnya, ada Ibnu Majah, ada Daruqutni, ada Tirmidzi, ada Baihaqi, ada Al-Hakim dan sebagainya dan sebagainya. Semua itu menelusuri sunnah Nabi dengan caranya masing-masing, sehingga disinilah dimungkinkan terjadi perbedaan itu banyak sekali. Nanti akan kita tunjukkan ketika kita membahas tentang tema kita kali ini, yaitu tentang Imam Mahdi. Betapa terjadi perbedaan-perbedaan yang sulit untuk disatukan. Jadi perselisihan di kalangan umat Islam, perbedaan di kalangan umat Islam, terjadinya sekte, terjadinya aliran, terjadinya mazhab, itu ada di level hadis ini. Dikarenakan memang masing-masing ahli hadis, ya, para periwayat itu menelusuri dengan caranya masing-masing di zaman yang berbeda, ya, dengan periwayatan atau jalur sanad yang berbeda, sehingga terjadilah perbedaan itu. Sahabat sekalian, saya cuma ingin mengatakan bahwa hadis itu adalah bukan sunnah. Hadis itu bukan sunnah. Sunnah tidak ada yang palsu, hadis itu ada yang palsu. Hadis itu ada yang lemah, hadis itu ada yang hasan, ada yang sahih, ada yang mutawatir. Ya. Itu karena proses yang berbeda di dalam penelusurannya. Ya. 2. Dan yang ketiga, sayangnya kita ini banyak di antara kita lebih suka mengutip hadis dibandingkan mengutip Al-Quran. Padahal Nabi mengatakan yang diwariskan itu 2. Yang pertama adalah kitab Allah dan yang kedua adalah as-sunnah, bukan al-hadis. Kitab Allah itu adalah firman Allah. As-sunnah itu sabda Nabi. Hadis itu di level ulama. Jadi ini kita harus membedakan, jangan kemudian kalau kita menolak sebuah hadis, itu dikatakan menolak Nabi. Oh jauh sekali, berbeda sekali. Menolak hadis itu karena hadis itu ada yang palsu, ada yang lemah, ada yang hasan, ada dengan segala macam masalah dan perbedaannya, dan di kalangan para imam pun terjadi perbedaan itu. Warisan Nabi yang paling otentik adalah Al-Quran Al-Karim, yang penulisannya langsung di bawah pengawasan Nabi, yang jaminannya langsung dijamin oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Ini warisan Nabi, kenapa tidak kita ambil sebagai rujukan pertama? Padahal Al-Quran mengatakan rujuklah kepada satu, atiullah, yang kedua atiur rasul itu di tingkat sunnah, dan ulil amri itu di tingkat hadis. Kalau terjadi perbedaan fa in tanaza'tum dalam kaitannya dengan hadis itu, farudduhu ilallah wa rasul. Kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah, bukan hadis. Ya memang sunnah itu dipelajari di hadis, tetapi ada yang ditradisikan seperti sholat, seperti zakat, semua ibadah mahdoh itu ditradisikan oleh Rasulullah. Itulah sunnah Rasul. Sahabat sekalian, saya cuma ingin mengatakan sebagai landasan sebelum kita berdiskusi lebih jauh, beginilah cara Islam mengajarkan bagaimana kita merujuk landasan hukum untuk melakukan kajian-kajian pemahaman, apalagi berdebat ya dengan cara yang baik. Itu begini landasannya. Ambillah Al-Quran sebagai warisan Nabi yang paling otentik. 1. Yang kedua, kaitkan dengan sunnah Rasul. Dan yang ketiga, telusuri juga menggunakan hadis, yang hadis itu bisa beragam periwayatannya dan kualitasnya. Sahabat sekalian, dengan ini saya berharap kita bisa masuk dengan lebih enak ketika membicarakan Imam Mahdi. Imam Mahdi ini adalah cerita-cerita atau kisah-kisah akhir zaman yang dianggap sebagai tanda-tanda datangnya akhir zaman. Sama dengan Nabi Isa ya, Al-Masih yang digambarkan akan turun lagi, pada sebagian umat Islam mempercayai itu. Tetapi kita sudah membahas, saya termasuk yang berpendapat bahwa Al-Masih itu sudah wafat dan tidak akan turun kembali. Yang kedua, turunnya Dajjal.
Kita juga sudah membahas ini. Ini sama sekali tidak disebut di dalam Al-Quran, ya, tapi munculnya ada di hadis-hadis yang nanti akan saya tunjukkan sebagaimana Imam Mahdi ini, bahwa hadis-hadis itu memiliki pertentangan, kontradiksi yang sulit disatukan. Yang ketiga adalah turunnya Imam Mahdi. Imam Mahdi ini juga tidak disebut di dalam Al-Quran secara letterleh. Imam Mahdi nggak ada. Cerita Imam Mahdi muncul di hadis-hadis. Dan menariknya, hadis-hadis yang bercerita Imam Mahdi itu tidak satu pun ada di dalam Bukhari dan Muslim. Anda tidak akan menemukan ketika searching kata atau nama Imam Mahdi di dalam hadis Bukhari maupun hadis Muslim, itu ada di sana, tidak ada. Cerita-cerita tentang Imam Mahdi diceritakan dalam berbagai hadis, ada lebih dari 50 hadis. Yang itu levelnya mulai dari hadis palsu, hadis dhaif, ya, hasan, sampai sahih. Kebanyakan, sebagian yang dipakai adalah hadis hasan dan sahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, oleh Tirmidzi, oleh Baihaqi, oleh Al-Hakim, oleh Imam Ahmad, dan sebagainya. Kita akan mencoba membahas satu persatu, meskipun tidak semua dari hadis itu yang 50 sekian itu kita bahas, karena waktu dan ruang yang tidak memungkinkan. Tetapi saya mengambil hadis-hadis yang senada, yang memiliki kurang lebih pendapat yang sama, cerita yang sama tentang satu peristiwa terkait dengan Imam Mahdi ini. Yang pertama adalah hadis yang diceritakan atau diriwayatkan oleh Tirmidzi. Hadis ini bersumber dari Abdullah bin Mas'ud. An Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadhabud dunya hatta yamlikal araba rajulun man ahli baiti yuati usmahu ismi. Artinya kurang lebih, An Abdillah qala, dari Abdullah bin Mas'ud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadhabud dunya, tidak hancur dunia ini, tidak kiamat dunia ini, hatta yamlikal araba, sampai orang-orang Arab memiliki rajulun man ahli baiti, seorang laki-laki dari kalangan Ahlul Bait, keturunan Nabi, yuati usmahu ismi, yang memiliki nama sama dengan namaku. Jadi sahabat sekalian, hadis Tirmidzi ini bercerita kepada kita, menyandarkan kepada sumber Abdullah bin Mas'ud, bahwa menurut Abdullah bin Mas'ud, Nabi itu pernah mengatakan bahwa dunia ini tidak akan kiamat, la tadhabud dunya, tidak akan pergi, tidak akan lenyap dunia ini, ya, sampai datangnya seorang laki-laki yang memiliki nama seperti Nabi. Di hadis yang lain yang sejenis dengan ini dikatakan bapaknya, ayahnya juga bernama Abdullah. Jadi digambarkan seorang pemuda bernama Muhammad bin Abdullah. Di hadis yang lain diceritakan ciri-ciri fisiknya, ya. Dia adalah seorang pemuda yang berhidung mancung, ya, khas Arabia begitu. Dahinya lebar, rambutnya keriting. Diceritakan usianya ketika turun nanti sekitar 30-40 tahun. Dan seterusnya digambarkan adalah seorang pemuda bernama Muhammad bin Abdullah yang akan turun mendekati hari kiamat. Sehingga di hadis yang lain lagi diceritakan, seandainya kiamat itu tinggal sehari dan Imam Mahdi itu belum turun, maka Allah akan menggeser, katanya, mengundurkan hari kiamat itu sehingga Imam Mahdi itu menjadi datang, ya, sebelum hari kiamat. Inilah cerita-cerita yang banyak diamini, banyak dianut oleh sebagian saudara-saudara kita tentang Imam Mahdi, di mana Imam Mahdi ini digambarkan akan berkolaborasi, ya, bekerja sama dengan Nabi Isa yang akan turun juga. Dan kemudian mereka berdua akan berperang melawan Dajjal. Imam Mahdi digambarkan memiliki pemerintahan yang adil, yang sejahtera, dan seterusnya. Ada yang mengatakan hadis itu 5 tahun masa pemerintahannya, ada yang mengatakan 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, wallahu a'lam.
ya. Tetapi itulah gambaran-gambaran di dalam hadis, dan kemudian dia bersama dengan Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal. Sahabat sekalian, itu hadis pertama ya, dengan beberapa hadis yang saya ceritakan, tapi tidak saya kutipkan di sini, tetapi nadanya sama. Oke. Di hadis yang lain digambarkan dalam Sunan Ibnu Majah nomor 4073 digambarkan Rasulullah bersabda, yakunu fi ummatil mahdi, akan ada di antara umatku Imam Mahdi. Artinya hadis Ibnu Majah ini mengatakan atau menceritakan Rasulullah itu meyakinkan bahwa akan ada yang namanya Imam Mahdi di kalangan umat Islam atau di kalangan umat akhir zaman, karena Nabi Muhammad ini adalah Nabi di akhir zaman. Kepastian datangnya Imam Mahdi ini dalam versi hadis itu juga diceritakan di hadis riwayat yang berbeda, yaitu diceritakan oleh Tirmidzi di dalam nomor hadis 2158. Bunyinya, inna fi ummatil mahdi, sungguh akan ada di dalam umatku ini, akan datang di tengah-tengah umatku ini Imam Mahdi. Hadis ini juga memberikan semacam penegasan bahwa Imam Mahdi itu akan datang. Oke, dari hadis-hadis inilah, sejumlah hadis yang bercerita tentang Imam Mahdi ini, maka muncullah keyakinan terhadap datangnya Imam Mahdi di akhir zaman. Bahkan meskipun ini tidak muncul di Al-Quran, ini sudah menjadi semacam akidah, kepercayaan umat Islam, di mana di akhir zaman itu selain turunnya Nabi Isa dan Dajjal itu akan turun Imam Mahdi. Oke, sahabat sekalian, kita coba lihat hadis-hadis yang lain, karena ada 50-an hadis yang bercerita tentang Imam Mahdi itu. Nah, dengan hadis-hadis yang beredar, yang sebagiannya saya sampaikan tadi, yang senada meyakinkan bahwa Imam Mahdi itu akan datang, di kalangan ahlu sunnah wal jamaah, ya, golongan sunni, terdapat 3 macam keyakinan terhadap datangnya Imam Mahdi itu. Yang pertama adalah yang berpendapat bahwa Imam Mahdi itu memang seorang pemuda berusia 30-40 tahun dengan ciri-ciri yang tadi disebutkan itu. Dia berbangsa Arab, keturunan Nabi Muhammad, dan seterusnya. Artinya apa? Pendapat pertama meyakini bahwa Imam Mahdi adalah figur yang jelas, ya, seorang pemuda, seorang manusia yang akan diturunkan di akhir zaman menjelang hari kiamat. Tetapi ada pendapat yang kedua, yang ini nanti saya jelaskan hadis-hadisnya, tetapi saya sampaikan dulu, ternyata ada pendapat yang tidak merujuk kepada hadis-hadis itu tadi. Sehingga pendapatnya adalah tidak mengatakan bahwa Imam Mahdi itu sosok yang jelas figurnya seperti itu tadi, ya, seorang pemuda usia sekian dengan ciri-ciri fisik begini dan begitu, namanya ini dan seterusnya. Tetapi pendapat kedua di kalangan ahlu sunnah wal jamaah ini adalah pendapat yang mengatakan pokoknya dia seorang juru selamat. Namanya tidak harus Muhammad bin Abdullah, juga tidak harus ciri-ciri fisik yang seperti itu. Pokoknya Imam Mahdi itu adalah seorang imam, seorang pemimpin yang datang di akhir zaman melindungi umat manusia dari berbagai macam kejahatan. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, lebih cair lagi, dia mengatakan itu bukan sosok figur seorang manusia, Imam Mahdi itu, melainkan simbol. Simbol apa? Simbol perjuangan untuk melawan ketidakadilan di akhir zaman. Jadi di kalangan ahlu sunnah wal jamaah sendiri ada 3 pendapat ini. Belum lagi nanti ada di kalangan Syiah, ya, ada di kalangan Ahmadiyah dan berbagai aliran di dalam Islam yang nanti saya tunjukkan di bagian-bagian berikutnya. Tetapi di bagian ini saya akan menunjukkan lagi satu hadis yang menyebabkan di kalangan ahlu sunnah wal jamaah pun terjadi perbedaan pendapat itu. Sahabat sekalian, berikut ini hadis yang disampaikan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra
nomor hadis 20.835. Dikatakan di sini, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka berpeganglah kalian kepada sunnahku, kepada ajaranku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, para imam mahdi itu. Menarik sekali hadis ini, karena hadis ini mengatakan berbeda dengan hadis-hadis yang tadi ya, saya kutip di bagian depan, bahwa yang dinamakan Imam Mahdi itu ternyata tidak cuma satu figur pemuda dengan ciri-ciri fisik yang tadi sudah kita bahas itu. Melainkan kata hadis ini ya, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Rasulullah menegaskan bahwa Khulafaur Rasyidin itu adalah para Imam Mahdi. Abu Bakar itu Imam Mahdi. Umar bin Khattab itu Imam Mahdi. Utsman bin Affan itu Imam Mahdi. Ali bin Abi Thalib itu Imam Mahdi. Al-Mahdiyyin, mereka itulah para Imam Mahdi, para imam, para khalifah yang mendapat petunjuk dari Allah. Di sini kita mulai menemukan kontradiksinya. Ketika kita berpegangan kepada hadis dari jalur periwayatan yang berbeda, maka kita akan mendapatkan matan yang berbeda, isi yang berbeda, kandungan yang berbeda. Meskipun secara sanad boleh jadi itu masuk hasan atau masuk sahih. Tetapi ketika itu dibandingkan dengan hadis-hadis yang lain, itu bisa terjadi perbedaan isi dan perbedaan makna yang tidak mudah untuk disatukan. Karena di satu sisi mengatakan Imam Mahdi itu cuma satu dengan ciri fisik yang seperti itu, bahkan namanya itu adalah Muhammad bin Abdullah. Tetapi di hadis yang berbeda disebutkan oleh Nabi, para Khulafaur Rasyidin ini pun adalah disebut sebagai Imam Mahdi. Namanya bukan Muhammad, namanya adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian menjadi semakin menarik ketika kita mengambil sumber-sumber hadis yang lain lagi. Ya, di hadis ini misalnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Al-Fitan bab Syiddat Az-Zaman, nomor hadis 4039. Dikatakan di sini ya, disandarkan kepada ucapan Nabi, Rasulullah bersabda, "Walal mahdiyu illa Isa bin Maryam." Dan tidaklah Al-Mahdi itu, Imam Mahdi itu, kecuali Isa ibnu Maryam. Yang dikatakan di hadis ini bukanlah pemuda yang berusia 30-40 tahun itu, ataupun para Khulafaur Rasyidin itu, melainkan Nabi Isa. Dan ini menggunakan grammar yang mengunci, tidak ada lain. Walal mahdiyu illa Isa bin Maryam. Dan tidaklah Al-Mahdi itu, Imam Mahdi itu, kecuali Isa ibnu Maryam. Ini langsung menghapus seluruh kemungkinan figur-figur yang lain. Karena yang disebut Al-Mahdi itu sesungguhnya adalah Isa ibnu Maryam. Terjadi kontradiksi lagi dari jalur sumber periwayatan yang berbeda. Dan ini ditegaskan oleh seorang ulama besar di zaman tabi'in, yaitu Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama yang tinggal di Irak. Beliau adalah ulama besar yang nasihat-nasihatnya, ajarannya, ya, hikmah-hikmah luar biasa datang dari beliau dan banyak dianut oleh para ulama sesudah beliau. Pendapat Imam Al-Hasan Al-Basri ini dikutip atau diceritakan di dalam kitab Tarikh Al-Khulafa karya Imam As-Suyuti. Di sana dikatakan, qala Al-Hasan, in kana mahdiyun fa Umar ibnu Abdul Aziz wa illa fala mahdiya illa Isa bin Maryam. Berkata Hasan Al-Basri, in kana mahdiyun, jika Al-Mahdi itu ada, fa Umaru ibnu Abdul Aziz, maka orangnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Wa illa, dan jika bukan dia,
fala mahdiya illa Isa bin Maryam. Maka tidaklah Al-Mahdi itu kecuali Isa ibnu Maryam. Sahabat sekalian, ini semakin membingungkan kita lagi untuk mengambil kesimpulan. Kenapa? Karena ulama sebesar Al-Hasan Al-Basri yang hidupnya di zaman tabi'in, ya sesudah sahabat, itu mengatakan, seandainya Imam Mahdi itu ada, maka orangnya pastilah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu adalah seorang khalifah di Bani Umayyah yang menjadi khalifah hanya selama 3 tahun. Antara tahun 717 sampai tahun 720. Sangat singkat masa pemerintahannya, tetapi luar biasa. Sangat amanah, sangat adil, dan memperbaiki kesejahteraan umat secara luar biasa, tercatat dengan tinta emas dalam sejarah Islam. Kata Al-Hasan Al-Basri, seandainya Imam Mahdi itu ada, maka orangnya itu adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tapi kalaupun bukan dia, maka adalah Isa ibnu Maryam. Ini semakin membingungkan kita karena beliau mengatakan 3 hal. Satu, bahwa Imam Mahdi itu mungkin tidak ada. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Seandainya ada, itu berarti cenderung kepada tidak ada. In kana mahdiyun, jika Al-Mahdi itu ada. Jadi beliau cenderung untuk mengatakan Al-Mahdi itu tidak ada. Satu. Yang kedua, kalaupun ada, ternyata bukan pemuda yang tadi digambarkan dalam kelompok hadis-hadis yang pertama tadi, yaitu yang berusia 30-40 tahun dengan ciri-ciri yang seperti itu. Juga bukan Khulafaur Rasyidin, melainkan seorang khalifah yang lain lagi yang disebut sebagai Imam Mahdi. Dan jika itu pun tidak, maka beliau menegaskan seperti hadis yang baru saya ceritakan, bahwa Nabi mengatakan Imam Mahdi itu adalah Isa ibnu Maryam. Jadi sahabat sekalian, apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari berbagai macam hadis dengan konteks bahkan isi yang perbedaannya sedemikian jauh itu? Kalau saya tanyakan kepada Anda, Imam Mahdi itu lantas siapa? Semua ini disandarkan kepada hadis yang hasan dan sahih yang tadi saya sampaikan ini. Apakah Imam Mahdi itu seorang pemuda usia 30-40 tahun dengan nama Muhammad bin Abdullah, dengan ciri rambut keriting, hidung mancung, dan seterusnya, yang baru akan lahir di akhir zaman? Ataukah Imam Mahdi itu Khulafaur Rasyidin, para Imam Mahdi, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib? Ataukah Imam Mahdi itu Umar bin Abdul Aziz? Ataukah Imam Mahdi itu Isa ibnu Maryam? Dan ketika kita mengambil Isa ibnu Maryam, ini muncul lagi kontradiksi dengan apa yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Sebagian kita berpendapat Nabi Isa itu tidak wafat, kemudian diangkat ke langit dan satu ketika akan turun dengan badannya. Padahal di hadis yang lain diceritakan itu adalah seorang pemuda dengan usia 34 tahun dan seterusnya. Sehingga kalau yang pertama ini yang kita ambil, maka kolaborasi antara Nabi Isa dengan Imam Mahdi itu menjadi cocok untuk melawan Dajjal. Tetapi ketika Imam Mahdi adalah Khulafaur Rasyidin, ini tidak cocok skenario Imam Mahdi bekerja sama dengan Nabi Isa melawan Dajjal. Dan ketika kita menganggap Imam Mahdi itu adalah Umar bin Abdul Aziz, ini kembali lagi tidak cocok. Karena beliau ini beda zaman dengan Isa ibnu Maryam, dan Umar bin Abdul Aziz itu sudah wafat di tahun 720. Tidak nyambung. Bahkan ketika kemudian kita mengatakan Imam Mahdi itu adalah Nabi Isa sendiri, maka ini juga tidak cocok dengan hadis-hadis yang lain yang mengatakan Imam Mahdi dan Nabi Isa itu bekerja sama untuk melawan Dajjal, di mana Nabi Isa turun sendiri, Imam Mahdi terlahir di zaman itu, kemudian Nabi Isa mengikuti Imam Mahdi sebagai imamnya, bahkan sholatnya itu diimami oleh Imam Mahdi dan seterusnya. Itu menjadi nggak cocok.
Karena menurut hadis yang terakhir ini, bahwa tidak ada Imam Mahdi kecuali Nabi Isa atau Isa ibnu Maryam, berarti Nabi Isa itu menitis menjadi Imam Mahdi. Dan ini jadi kontradiksi yang kita tidak bisa menyimpulkan semua itu. Sahabat sekalian, memang inilah tipikal hadis. Kenapa? Ini sebuah keniscayaan seperti saya sampaikan di depan, bahwa hadis itu ingin bercerita tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, sunnah Nabi, tetapi dengan jalur penelusuran yang berbeda-beda sehingga memunculkan pendapat yang berbeda-beda. Jadi kalau kita menolak hadis itu bukan berarti menolak Rasulullah. Oh, jauh sekali. Tolong ini difahamkan, jangan sampai salah kemudian mengatakan orang yang tidak percaya kepada hadis tertentu dikatakan inkarus sunnah. Wah, Anda berarti nggak paham nih perbedaan antara sunnah dengan hadis. Tetapi dengan saya jelaskan secara gamblang ini, saya kira Anda bisa menangkap bahwa hadis dan sunnah itu berbeda. Hadis harus dikritisi. Dan satu-satunya cara mengkritisi hadis itu tidak bisa diverifikasi kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah wafat. Satu-satunya cara mengkritisinya adalah kepada warisan Nabi Muhammad yang paling otentik, yaitu Al-Quran Al-Karim. Cocokkanlah semua hadis-hadis itu kepada Al-Quran. Kalau berlawanan dengan Al-Quran, maka jangan diambil hadis itu. Berselisihan dengan Al-Quran harus dikritik, harus dikritisi. Kalau sesuai dengan Al-Quran, dia menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, menjelaskan firman Allah, maka ambillah hadis itu. Sehingga nggak perlu lagi ada pertanyaan, ya di forum ini ada pertanyaan, loh gimana Anda kalau nggak pakai hadis, gimana Anda bisa sholat? Loh itu lain masalah, sholat itu perintahnya ada di dalam Al-Quran. Aqimis sholah, zakat juga, wa'atuz zakah, gitu. Tentang puasa juga, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, perintah haji, perintah umroh, dan seterusnya. Itu akidah yang ada dicantumkan, difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Rukun iman, rukun Islam itu semuanya ada ayatnya di dalam Al-Quran Al-Karim. Sehingga hadis itu berfungsi menjelaskan teknis operasionalnya. Terjadi perbedaan teknis, nggak masalah. Sholatnya model ini, model itu, ya segala macam, baca kunut, enggak, dan seterusnya, tidak masalah. Tetapi tidak boleh terjadi perbedaan dalam hal akidah. Turunnya Nabi Isa, ya, setingkat kenabian itu akidah. Turunnya Dajjal yang menjadi lawan daripada Nabi Isa itu akidah. Turunnya Imam Mahdi itu akidah, itu harus muncul di dalam Al-Quran Al-Karim dulu. Kalau tidak ada di dalam Al-Quran dan tiba-tiba muncul akidah itu di tingkat hadis, maka kita harus berani mengkritik itu. Mengkritisi itu, mengkaji itu, memperdalam, mengeksplorasi, dan kemudian beradu argumentasi untuk membahasnya. Bagaimana cara kita menyimpulkan ini? Ini saya baru berbicara perbedaan di antara kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal di aliran-aliran yang berbeda, itu mereka melakukan klaim-klaim yang berbeda tentang datangnya Imam Mahdi itu. Misalnya di kalangan Syiah, itu ada 3 pendapat, tetapi semuanya mengacu kepada keberadaan figur seorang imam. Bahwa Imam Mahdi itu adalah seorang manusia, figur. Berbeda dengan kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang 3 pendapatnya itu, satu menunjuk pada figur khusus yang bernama Muhammad bin Abdullah, seorang pemuda usia 30-40 dan seterusnya. Pendapat kedua mengatakan itu boleh siapa saja tetapi juru selamat. Dan pendapat yang ketiga itu adalah simbol saja, itu Imam Mahdi. Ini di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi di kalangan Syiah itu menunjuk kepada figur yang jelas-jelas seorang manusia, imam, keturunan Ahlul Bait,
Meskipun Ahlul Bait itu di kalangan Syiah bisa agak lebar, setelah Nabi itu bisa kepada Ali bin Abi Thalib, ya khususnya kepada Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib ini adalah suaminya Fatimah Az-Zahra, putri Nabi. Tetapi di kalangan Syiah ini diperlebar di jalur Ali bin Abi Thalib yang tidak dengan Fatimah Az-Zahra pun dimasukkan dalam konteks Ahlul Bait. Maka ada 3 pendapat di kalangan Syiah itu. Yang pertama, di kelompok yang paling besar yang disebut Syiah Itsna Asyariyah, ya, Imam 12, mereka percaya kepada Imam Mahdinya adalah imam yang ke-12, yaitu Muhammad bin Hasan al-Askari. Dia adalah imam ke-12 dari kalangan Syiah di sekte atau di kelompok yang paling besar, yaitu Syiah Imam 12. Tetapi ini berbeda dengan Syiah Imam 7, ya. Syiah Ismailiyah As-Sabaiyah, ya, Syiah Imam 7. Mereka menyebut Imam Mahdi itu bukan Muhammad bin Hasan al-Askari, melainkan Ismail bin Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq itu adalah imam ke-6 yang kemudian punya anak yang berbeda dengan jalur Imam 12. Anaknya Ja'far As-Sadiq ini dijadikan imam yang ke-7 dan diangkat sebagai Imam Mahdi bagi mereka. Ismail bin Ja'far As-Sadiq. Berbeda lagi di kalangan Syiah Kaisaniyah, mereka menganggap Imam Mahdi itu bukan 2 yang pertama itu, melainkan adalah Muhammad al-Hanafiyah bin Ali bin Abi Thalib, yaitu putranya Ali bin Abi Thalib langsung, tetapi tidak dari istri Fatimah Az-Zahra, karena ketika itu Fatimah Az-Zahra sudah meninggal. Ali bin Abi Thalib menikah lagi dengan seorang wanita dari keturunan Bani Hanafi, ya, Hanafiyah. Maka disebutlah anaknya ini Muhammad al-Hanafiyah bin Ali bin Abi Thalib. Di kalangan Syiah Kaisaniyah ini dianggap sebagai Imam Mahdi. Jadi ini menambah lagi khasanah kontradiksi terkait dengan Imam Mahdi itu. Masing-masing mengklaim dirinya paling benar. Ya, jadi sudah Sunni dengan Syiah itu pertentangannya dalam banyak hal, salah satunya lagi muncul dalam bentuk Imam Mahdi ini, dalam masalah Imam Mahdi ini. Dan kalau kita perlebar lagi, maka akan muncul pendapat yang berbeda lagi di kalangan Ahmadiyah. Di kalangan Ahmadiyah ini menganggap Imam Mahdi itu adalah pemimpin Ahmadiyah, pendiri Ahmadiyah, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Ya, sudah wafat dan kemudian sekarang diteruskan oleh anaknya Mirza Ghulam Bashiruddin yang berpindah dari India, ya. Kalau Mirza Ghulam Ahmad itu ada di India, di negara bagian Punjab, di kota Qadian. Tapi setelah itu kemudian pecahlah, setelah Mirza Ghulam Ahmad itu wafat, pecahlah menjadi 2. Satu diteruskan oleh anaknya Ahmadiyah yang berpusatkan di London, Mirza Ghulam Bashiruddin. Sebagian lagi senior Ahmadiyah yang lama kemudian membentuk Ahmadiyah lagi. Mereka kemudian berdakwahnya di Pakistan. Pusatnya ada di Lahore, Pakistan, yaitu Muhammad Ali yang memimpinnya. Mereka berpendapat bahwa Imam Mahdi itu adalah Mirza Ghulam Ahmad. Berbeda lagi. Kalau di kalangan tradisional di berbagai daerah termasuk di Indonesia, kita mengenal namanya Satrio Piningit. Ya. Itu adalah menunjuk kepada Imam Mahdi. Jadi sahabat sekalian, tafsir tentang Imam Mahdi ini dikarenakan tidak muncul di dalam Al-Quran sebagai kitab yang paling otentik, maka kemudian tafsirnya menjadi sedemikian luasnya dan sulit untuk dipersatukan, dan setiap kelompok kemudian mengambil tafsirnya sendiri-sendiri dan kemudian menjadikan umat ini menjadi terbelah-belah, terpisah-pisah, terjadi perselisihan dikarenakan memang sumbernya yang berbeda-beda. Itulah memang tipikal hadis, ya. Jadi sahabat sekalian, kajian-kajian yang saya lakukan ini sama sekali bukan untuk menyesatkan umat. Oh jauh, saya tahu saya harus bertanggung jawab terhadap apa yang saya sampaikan ini. Saya tahu persis.
Ini bukan untuk menyesatkan umat, tetapi justru untuk mengajak umat kembali kepada kitab Al-Quran, warisan Nabi yang paling otentik, yang tidak akan memecah belah umat ini. Umat tidak akan pernah terpecah belah dikarenakan Al-Quran, tetapi umat terbukti terpecah belah dikarenakan membela hadis masing-masing, membela mazhabnya, membela alirannya, dan sebagainya. Yang semua itu tidak di level Al-Quran, tetapi berada di level hadis. Hadis itu niscaya akan berbeda-beda, berbeda dengan Al-Quran. Karena itu saya terus menganjurkan kepada kita semua untuk kembali kepada Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Al-Quran adalah warisan Nabi yang paling otentik, yang dijamin kebenarannya oleh Allah sendiri. Maka sebagai penutup dari kajian kali ini, saya ingin mengutip satu ayat Quran yang ini mirip dengan kisah Imam Mahdi itu. Meskipun kata Imam Mahdi, istilah Imam Mahdi itu tidak dikutip oleh Al-Quran. Tetapi Al-Quran menceritakan para imam yang mendapatkan petunjuk ya, dari Allah dan menggunakan petunjuk itu untuk memimpin umatnya. Ayat itu ada di dalam surat Al-Anbiya ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairah wa iqamas shalah wa ita'az zakah wa kanu lana abidin. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk. A'immatan yahduna bi amrina, sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan telah kami wahyukan kepada mereka untuk mengerjakan kebajikan, fi'lal khairah, mendirikan sholat, wa iqamas sholat, menunaikan zakat, wa ita'az zakah, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah, selalu beribadah, wa kanu lana abidin. Sahabat sekalian, ayat ini seperti mempersatukan seluruh perbedaan-perbedaan yang kita kaji dari hadis dengan berbagai sumber itu. Kenapa? Karena ayat ini menunjuk kepada para imam. Immatai yahduna bi amrina. Para imam yang memberikan petunjuk kepada umatnya dengan menggunakan bi amrina, petunjuk dari Tuhan. Itulah esensi dari Imam Mahdi. Seorang pemimpin yang dapat petunjuk dari Allah dan kemudian memimpin umatnya dengan adil, sejahtera. Para imam yang dapat petunjuk dari Allah. Ini yang diceritakan di ayat ini. Tetapi siapa mereka itu? Kok menggunakan kata jamak, immatai yahduna bi amrina? Ayat ini tidak menunjuk kepada satu orang, melainkan kepada sejumlah orang yang memiliki kualitas imam, yang dapat petunjuk dari Allah dan memimpin umatnya. Kalau Anda melihat ayat sebelum ini, ayat surat Al-Anbiya ayat 72, maka Anda akan melihat bahwa yang dimaksud oleh ayat 73 ini adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan seluruh keturunannya sampai Nabi Muhammad. Ternyata kalau kita mengacu kepada ayat ini, maka yang disebut Imam Mahdi itu banyak jumlahnya. Yaitu para nabi yang mendapat petunjuk dari Allah dan kemudian menggunakan petunjuk itu untuk memimpin umatnya. A'immatai yahduna bi amrina. Dan kemudian dilanjutkan lagi, wa auhayna ilaihim, dan kami wahyukan kepada mereka itu, para nabi, keturunan Nabi Ibrahim itu, fi'lal khairah, melakukan kebajikan-kebajikan. Wa iqamas shalah, mendirikan sholat. Wa ita'az zakah, menunaikan zakat. Wa kanu lana abidin, dan mereka itu tetap menyembah, mempertuhan Allah yang esa, hanya kepada Allah sang penguasa jagat semesta. Sahabat sekalian, kalau kita kemudian memahami Imam Mahdi itu dengan seperti yang terkandung di dalam Al-Quran ini, tidak ada perbedaan.
Al-Quran itu bersifat menyatukan. Tidak ada perbedaan. Itu yang diceritakan oleh Al-Quran. Seandainya Al-Quran ini bukan wahyu Allah, maka kalian akan mendapati perbedaan-perbedaan dan pertentangan di dalam ayat-ayat Allah. Tetapi kita tidak pernah menemukan adanya pertentangan di dalam ayat-ayat Allah itu, dalam firman-firman Allah itu. Karena memang ini datang dari Dia, dijamin kebenarannya, ditulis, diverifikasi langsung dalam pengawasan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya, kalau kita mengikuti ayat ini, siapakah Imam Mahdi itu? Imam Mahdi adalah seluruh nabi, keturunan Nabi Ibrahim, dan yang paling akhir, Imam Mahdi yang turun di akhir zaman itu siapa? Keturunan Nabi Ibrahim. Yang menutup seluruh risalah Nabi Ibrahim itu, dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk dari dalam Al-Quran tentang akidah ini yang selama ratusan tahun bahkan ribuan tahun menjadikan pertentangan di antara umat karena kita tidak kembali kepada Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan Allah terus membimbing kita di jalannya. Mudah-mudahan kita terus mendekatkan diri kepada Allah di atas Shirathul Mustaqim, dan kapanpun kita kembali kepada Allah dalam keadaan terbaik kita, dalam keadaan yang husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.